Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada seorang ulama besar bernama Ubaidillah Al-Qawaridi. Ia adalah ahli hadis dan guru perawi hadis terkenal, yakni hadis Bukhari dan Muslim. Selepas sholat maghrib, ada tamu berkunjung ke rumahnya. Ia menerima tamu tersebut dengan penuh hormat. Saking hormatnya kepada tamu, ia pun harus tertinggal sholat isya. Setelah tamu pulang, ia segera pergi ke masjid. Ternyata di masjid sudah tidak ada jamaah. Akhirnya ia mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Akan tetapi seluruh masyarakat di sekitar masjid sudah melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid. Dengan hati resah, ia menyesal telah kehilangan kesempatan mendapatkan pahala 27 derajat. Untuk merebus kelalaian dan menenteramkan hatinya, Ubaidillah melakukan sholat isya sebanyak 27 kali. Usai sholat, ia pun beranjak tidur. Di dalam tidurnya, Ubaidillah bermimpi sedang berkuda. Di belakang serombongan penunggang kuda yang gagah perkasa. Derap kuda-kuda mereka begitu cepatnya sehingga Ubaidillah dan kudanya tertinggal di barisan paling belakang. Salah seorang penunggang kuda menoleh ke Ubaidillah dan berseru, "Wahai Ubaidillah, jangan engkau susahkan kudamu itu dengan menyuruhnya berlari lebih cepat lagi. Bagaimanapun tak akan dapat menyusul kami." Ubaidillah keheranan, "Karena kami sholat isya berjamaah, sedangkan engkau sholat sendirian," jawab seorang penunggang kuda tersebut. Ubaidillah Al-Qawaridi terbangun dan beristighfar. Mimpi itu rupanya telah memberinya gambaran bahwa meski dia telah melakukan 27 kali sholat isya, hal itu tetap tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan 27 kali lipat pahala kebaikan sholat berjamaah. Maka dengan sedih, Ubaidillah menyesali kelalaian meninggalkan sholat berjamaah hanya demi melakukan aktivitas yang bisa ditunda sejenak, yaitu melayani tamu. Dan sejak itu Ubaidillah bertekad untuk tidak pernah lagi ketinggalan sholat berjamaah. Kebaikan sholat berjamaah tergantikan dengan mengulangi sholat hingga 27 kali. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang menjadi imam, sedang yang lainnya menjadi makmum. Sedangkan hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana ulama menyatakan hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat, antara lain mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat, fasih membaca Al-Quran,
paling tinggi ilmunya dibanding yang lain, berakal sehat dan baligh. Adapun masbuk, yaitu orang yang mengikuti imam tapi tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahim antara sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan patuh kepada pimpinan. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku. Di antaranya, ketika masuk waktu sholat segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan adzan. Ketika mendengar adzan, segera menuju masjid. Jangan santai-santai melakukan aktivitas yang sehingga ketinggalan sholat berjamaah, seperti cerita Ubaidillah Al-Qawariri di atas. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah, suka menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid, senang mendatangi majelis-majelis ta'lim untuk menuntut ilmu agama, tidak suka membeda-bedakan status sosial manusia karena ia berkeyakinan bahwa kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan, dan apabila kita salah maka kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk dalam taat kepada kedua orang tua dan guru, menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung sikap demokratis atau sikap demokrasi. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, kita senantiasa membiasakan sholat berjamaah, karena perbandingan sholat berjamaah adalah 27 derajat atau 1:27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk belajar melatih diri kita sendiri, apalagi sekarang sebentar lagi kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mari kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita selalu melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena ketika kita melaksanakan sholat berjamaah berbeda sekali dengan kita sholat munfarid atau sholat sendiri. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, ini sudah banyak dijelaskan di hadis-hadis utamaan sholat berjamaah. Ya, di antaranya adalah riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tabtulu ala sholatil fardhi bi 27 darajatin. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Istimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu ar-rak'atul ula min sholatil isya kataballahu lahu biha itqam minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat Isya, Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian kaitannya dengan sholat berjamaah. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua senantiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah sangat indah. Di antaranya adalah indahnya kebersamaan dengan melaksanakan sholat berjamaah. Semoga kita saling mengingatkan, saling mengisi. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di Majelis Mahabbah Channel. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.